Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan bayi perempuan lucu bernama Jong-in dari Korea Selatan yang berumur 16 bulan. Yang harus kehilangan nyawa di tangan kedua orang tua angkatnya. Terus apa coba niat pasangan suami istri ini mengadopsi anak kalau cuma untuk dianiaya? Bayi ini kan sudah tinggal di panti asuhan dari baru lahir, terus diadopsi agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tapi sayangnya dia diadopsi di tangan orang tua yang salah. Bahkan sampai tubuhnya ini banyak luka memar, sampai tulangnya ini patah dan memiliki luka di kepalanya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Bayi Jong-in ini lahir pada tanggal 10 Juni 2019. Ibu kandungnya ini tidak mampu merawat dan karena itu ibu kandungnya ini menyerahkan ke gereja saat Jong-in baru berusia 8 hari. Jong-in kemudian menghabiskan 8 bulan di panti asuhan hingga dia diadopsi. Ibu angkatnya Jang Hae-yeon bekerja sebagai penerjemah, sedangkan ayah angkatnya An Sa-hyun adalah seorang karyawan sebuah perusahaan penyiaran. Pasangan ini sebelum mengadopsi Jong-in sudah memiliki anak kandung berusia 4 tahun. Awal mula Jong-in ini diadopsi karena anak kandung mereka ini menginginkan adik perempuan. Setelah berdiskusi berdua, akhirnya pasangan ini memutuskan untuk adopsi anak saja. Pada bulan Agustus 2019, pasangan ini mendatangi panti asuhan untuk mengajukan permohonan mengadopsi anak perempuan. Dikarenakan di Korea ini tidak mudah untuk mengajukan permohonan adopsi, butuh persyaratan, bahkan calon orang tua angkat ini harus lulus proses penyaringan. Pada bulan Februari 2020, akhirnya pasangan ini lulus proses penyaringan calon orang tua angkat. Dan akhirnya Jong-in ini diserahkan kepada mereka untuk tinggal di rumah pasangan suami istri ini. Keluarga angkat Jong-in ini pernah tampil di acara televisi karena mereka sudah mengadopsi seorang anak. Di situ mereka mengajak masyarakat Korea untuk menjadi orang tua adopsi. Pokoknya di acara itu mereka seperti keluarga yang bahagia dengan mempunyai 2 orang anak. Namun kenyataannya tidak begitu. Ini awal dari penderitaan yang diterima oleh Jong-in karena telah diadopsi oleh orang tua seperti mereka. Selama tinggal serumah dengan Jang Hae-yeon dan An So-hyun selama 8 bulan, Jong-in ini mengalami penyiksaan dan penganiayaan secara brutal, termasuk pemukulan yang menyebabkan patah tulang dan dibiarkan kelaparan karena mereka tidak menyukai bau kotoran. Bahkan seorang bayi ini harus makan makanan yang masih panas yang baru dikeluarkan dari microwave yang menyebabkan mulutnya luka lepuh. Orang tua angkatnya ini juga pernah meninggalkan Jong-in sendirian di rumah lebih dari 3 jam. Bahkan ini sering terjadi. Padahal Jong-in ini juga terdaftar di tempat penitipan anak, namun dari Juli sampai September 2020 dia hanya muncul 6 kali. Sedangkan putri kandungnya sendiri tidak pernah absen di tempat penitipan ini. Anak berumur 16 bulan ini harus menerima banyak penyiksaan yang begitu luar biasa, dan itu dilakukan setiap hari. Tiap jam 7 malam dia ini dikurung di ruangan gelap. Anak ini mau tidur apa enggak, orang tuanya ini tidak peduli. Yang penting Jong-in tidak mengganggu waktu istirahat mereka. Parahnya lagi, kalau Jong-in ini menangis, ibunya ini akan menampar mulutnya. Saat menaik kereta dorong, Jong-in ini pernah menangis. Untuk menakut-nakutinya, mereka ini tega mengembalikan kereta dorong Jong-in ini sampai hampir jatuh. Bahkan anak kecil ini sengaja untuk bahan lelucon mereka sengaja menjagalnya saat berjalan, lalu saat Jong-in terjatuh, mereka ini malah tertawa dengan puas. Mereka juga pernah meninggalkan Jong-in ini sendirian di tepi kolam renang selama seharian tanpa penjaga. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Jong-in ini dikirim ke tempat penitipan anak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Menurut guru penitipan anak, dia ini tidak bisa berjalan, berdiri, minum, atau makan sepanjang hari. Perutnya juga kelihatan bengkak, tapi anehnya dia ini nggak rewel atau menangis sama sekali. Popoknya juga kering selama berjam-jam di penitipan tanpa ada air seni yang keluar. Karena merasa aneh, guru itu pun memanggil ibu angkatnya. Tidak lama kemudian, ibu angkatnya ini datang untuk melihat kondisi Jong-in cuman beberapa menit saja. Kemudian ibunya ini pergi lagi dengan mengatakan anaknya ini tidak kenapa-napa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal Jong-in ini terlihat tidak memiliki tenaga dan sangat lemah. Setelah mengalami dehidrasi, gurunya ini berinisiatif memberikan beberapa teguk susu. Tetapi dia ini langsung terengah-engah atau susah nafas setelah minum susu dan tubuhnya ini mulai menggigil. Ketika ayah angkatnya ini menjemput di sore hari, karena khawatir dengan
kesehatan Jong-in, gurunya ini memberitahulah kepada ayahnya bahwa Jong-in ini tidak bisa berjalan sepanjang hari selama dititipkan. Namun ayahnya ini malah menyuruh Jong-in untuk berjalan beberapa langkah ke arah dia untuk membuktikan kepada gurunya bahwa Jong-in ini baik-baik saja. Para guru meminta ayah angkatnya untuk segera membawa Jong-in ini ke rumah sakit, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2020, ibu angkatnya ini merekam dengan telepon genggamnya memaksa Jong-in ini untuk berjalan. Karena video itu mau dikirimkan ke guru penitipan anak untuk membuktikan bahwa Jong-in ini baik-baik saja bisa berjalan. Karena dipaksa jalan, Jong-in ini tanpa kesakitan dan sambil menangis. Tetapi ibu angkatnya ini berteriak dan menjerit kepada Jong-in menuntut agar dia ini berjalan terus. Tetangga di lantai bawah pun sampai mendengar beberapa suara yang sangat keras dari atas, seolah-olah kayak ada barbel jatuh di lantai. Kemudian tetangga ini naik ke atas untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Tetapi hanya Jang yang menjawab pintu sementara putri kandungnya ini mengintip dari luar. Kemudian Jang ini meminta maaf atas kebisingan itu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Kemudian orang tua angkat Jong-in ini menelpon tempat penitipan anak dan menyatakan bahwa Jong-in akan absen dari tempat penitipan anak pada hari itu. Sekitar jam 10 pagi dia ini membawa putri kandungnya ke tempat penitipan anak. Setelah dari penitipan anak dia ini pergi ke toko pakaian. Dalam rekaman kamera pengawas, Jong-in ini tidak bersama ibu angkatnya, jadi kemungkinan dia ini di rumah sendirian lagi. Lanjut cerita, begitu sampai di rumah, orang tuanya ini memanggil supir taksi untuk membawa Jong-in ke rumah sakit. Supir taksi ini sempat melihat keadaan Jong-in yang membiru dan tak sadarkan diri. Jadi dia meminta orang tuanya untuk memanggil ambulans saja, tetapi orang tuanya ini menolak. Setelah beberapa kali serangan jantung di UGD, Jong-in ini meninggal pada 13 Oktober 2020. Saat anak angkatnya ini berjuang untuk hidupnya di UGD, ibunya ini malah sibuk belanja online, bahkan dia juga mencari kue ikan untuk dibeli di luar ruangan gawat darurat. Apa mungkin karena Jong-in ini bukan putri kandungnya, makanya dia ini berperilaku seperti tidak peduli. Awal mula kasus ini terungkap karena ada seorang pekerja rumah sakit melaporkan dugaan penganiayaan anak kepada polisi. Setelah itu kedua orang tua angkat Jong-in ini diperiksa. Awalnya ibu angkatnya ini mengaku bayi itu terluka akibat jatuh dari sofa. Ternyata ibu angkatnya itu berbohong sebab setelah diperiksa tubuh bayi itu penuh luka penganiayaan. Tulang-tulang di tubuhnya ini patah selama berbulan-bulan, bahkan bagian pankreasnya sampai hancur. Kepolisian Yang Cheon menyimpulkan bahwa pasangan tersebut mulai melakukan kekerasan terhadap Jong-in 1 bulan setelah diadopsi pada bulan November. Pada Jumat 26 November 2020, Pengadilan Tinggi Seoul menyatakan pasangan itu bersalah atas kematian Jong-in dan menjatuhi hukuman 35 tahun penjara kepada ibu angkatnya. Hukuman ini lebih ringan, sebelumnya ibu angkatnya ini didakwa untuk dipenjara seumur hidup. Sementara ayah angkatnya ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas dakwaan membantu dan bersekongkol serta penyiksaan emosional.